sampai kulit wajah atau yang lainnya itu sampai memerah, bahkan efeknya jadi agak menghitam seperti itu ya. Jadi itu bahkan merusak gitu kan, itu tidak boleh seperti itu. Tinggalkan yang seperti itu. Jadi sekali lagi cukuplah ketahui dan lakukan yang Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Seperti di video yang sebelumnya, di mana saat itu saya membahas tentang was-was yang berkenaan dengan bagaimana cara mengurangi gangguan was-was pada saat mandi wajib. Nah, di video ini pun saya ingin mengulas tentang bagaimana cara mengurangi was-was pada saat melakukan wudhu atau berwudhu. Karena seperti mungkin yang sahabat alami atau saudara-saudara kita alami, banyak bahkan yang mengalaminya, lama-lama berwudu ini karena gangguan was-was menyebabkan seringkali ketinggalan sholat berjamaah, bahkan ketinggalan aktivitas yang lainnya. Seperti itu. Nah, seperti juga kita ketahui bahwa segala sesuatu itu akan lebih ringan dan lebih mudah dengan mengetahui ilmunya. Demikian juga untuk mengurangi was-was dalam berwudu ini, maka kita harus mengetahui tentang apa saja yang diwajibkan pada saat melakukan wudhu. Sehingga setelah kita melakukan yang wajib ini, yang lainnya itu tidak dilakukan pun tidak menyebabkan wudhu tidak sah dan tidak menyebabkan berdosa, seperti itu. Jadi bagi yang was-was, dengan hanya mengetahui yang wajib dan melakukan yang wajib saja dulu, itu mudah-mudahan gangguan was-wasnya berkurang, karena hal-hal yang dilakukan pada satu wudhu pun itu hanya yang wajibnya saja, sehingga lamanya waktu untuk melakukan wudhu pun itu akan berkurang, seperti itu. Nah, apa saja yang diwajibkan pada saat melakukan wudhu itu? Yang wajib itu dan membuat sahnya wudhu itu dengan kita melakukan ke-6 rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6 perkara. Yang pertama, membaca niat di dalam hati. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan dari ujung jari hingga ke siku. Kedua sikunya itu harus terbasuh dengan air wudhu. Yang keempat, mengusap kepala minimal 1 lembar rambut menurut madhab Syafi'i. Yang kelima, membasuh kedua kaki dari ujung jari hingga ke kedua mata kaki. Kedua mata kaki dari kedua kaki itu harus terkena air basuhan wudhu. Dan yang terakhirnya adalah tertib. Jadi rukun wudhu yang ke-6 atau yang terakhir itu tertib. Apakah yang dimaksud tertib? Yaitu melakukan wudhunya yang tadi itu dari yang pertama sampai yang ke-6 itu dilakukan secara berurutan. Mendahulukan apa yang harus didahulukan dan mengakhirkan apa yang harus diakhirkan. Kalau tidak berurutan maka itu tidak tertib namanya dan wudhunya tidak sah. Nah, seperti itu ya sahabat. Bagi Anda yang was-was dalam berwudhu, cukup melakukan yang 6 perkara tadi yang merupakan rukun wudhu, itu sah wudhunya, sudah. Seperti itu. Yang lainnya seperti misalnya berniat dengan mengucapkannya secara lisan, itu sunat saja hukumnya. Meskipun itu dilakukan akan berpahala, tapi jika sekiranya bisa terganggu karena was-was, maka itu boleh ditinggalkan terlebih dulu. Dan nanti yang sunat-sunat ini bisa dilakukan bila mana gangguan was-wasnya berkurang bahkan sembuh. Nah, seperti itu. Terus sunat yang lainnya misalnya itu membaca basmalah, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, terus menyapukan air ke seluruh kepala. Itu meskipun itu afdol, tapi itu sunat saja hukumnya menurut madhab Syafi'i. Terus mencuci kedua telinga juga itu termasuk sunat, boleh ditinggalkan terlebih dulu.
Kemudian yang sunat-sunat itu sebetulnya banyak ya, cuman cukuplah kita ketahui dulu sebagian. Yang penting kita mengetahui seluruh yang fardu dulu atau yang rukun dulu, yang hanya ada 6 seperti itu. Nah, mungkin ada di antara sahabat yang mengalami was-was seperti misalnya untuk niat. Nah, untuk niat itu waktunya pada saat pertama kali membasuh salah satu bagian dari wajah dan tempatnya di dalam hati. Itu mau diucapkan atau tidak pun tidak mengapa, karena mengucapkan secara lisan seperti yang pernah atau yang telah saya sebutkan tadi, itu hukumnya sunat saja. Kemudian untuk niat wudhu ini jangan sampai diulang-ulang juga. Misalnya berulang kali mengucapkan nawaitul wudhu'a atau nawaitul raf'al dan seterusnya gitu kan, terus diulang-ulang nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala misalnya ya, seperti itu. Itu tidak perlu. Bahkan niat wudhu ini bisa diganti juga dengan bahasa kita sendiri, misalnya bahasa daerah atau bahasa Indonesia, meskipun ya sebaiknya atau mungkin lebih baik dengan bahasa Arabnya. Tapi dengan bahasa selain Arab pun bisa dilakukan, yang penting niatnya sesuai dengan apa yang ingin kita kerjakan. Seperti itu. Bahkan niat wudhu seperti tadi, misalnya nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, atau dengan bahasa Indonesia misalnya niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil perlu karena Allah Ta'ala, atau niat yang selainnya, karena wudu itu kan ada wudu untuk menghilangkan hadas kecil atau ada juga wudu untuk yang selainnya, misalnya untuk yang langgeng hadas atau punya hadas terus menerus, niat wudunya ada beda juga gitu kan. Nah, ini saya contohkan seperti itu saja tadi, yang untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, itu sebetulnya tanpa mengucapkan seperti itu pun di dalam hati atau bahkan dengan lisan itu tidak mengapa. Yang penting dalam hati kita itu sudah terbersit atau tersirat dengan sengaja niatan yang seperti itu. Jadi niatan dari nawaitul wudhu'a sampai lillahi ta'ala itu cukuplah terbersit dalam hati. Bahkan kalau terbersit itu kan bisa dengan hitungan 1 detik ya, tak gitu kan. Nah, itu sudah terbersit seperti tadi, itu sudah cukup niatnya seperti itu. Kemudian untuk membasuh anggota wudhu yang misalnya membasuh muka gitu kan, atau yang lainnya juga lah, itu tidak harus dengan kita teliti atau kita pikirkan apakah ini sudah rata atau belum ya. Apakah yang ini, yang bagian ini sudah terkena air atau belum ya? Tidak perlu seperti itu. Yang penting kita sudah melakukannya secara atau sebanyak 3 kali, dan 3 kali itu sunat, 1 kali pun sebetulnya sudah mencukupi asal sudah merata. Nah, setelah cukup 3 kali basuhan itu sudah cukup, tidak perlu kita pikirkan apakah ini sudah rata atau tidak. Cukup dengan sangkaan bahwa sudah ratalah anggota wudhu yang kita basuh tersebut. Seperti itu. Jadi tidak sampai mengulang sampai lebih dari 3 kali sehingga itu bisa masuk kepada yang dihukumi makruh. Bahkan sampai apalagi sampai kulit wajah atau yang lainnya itu sampai memerah, bahkan efeknya jadi agak menghitam seperti itu ya. Jadi itu bahkan merusak gitu kan. Itu tidak boleh seperti itu. Tinggalkan yang seperti itu. Jadi sekali lagi cukuplah ketahui dan lakukan yang rukunnya tadi saja, yang 6 perkara tadi itu sudah cukup dan wudunya sah ya. Jangan dulu pikirkan yang lainnya, dan jangan sampai kena dengan gangguan was-setan seperti tadi gitu kan. Karena hanya akan memperbanyak mudorotnya saja daripada manfaat atau maslahatnya. Nah, demikian sahabat ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga ya subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Dan silahkan juga video yang sebelumnya juga, terutama tentang was-was, sahabat lihat-lihat. Insyaallah akan menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan sahabat atau masalah-masalah was-was yang sahabat miliki, sehingga mudah-mudahan Allah kurangi bahkan sembuhkan was-was sahabat melalui wasilah video-video saya tersebut.
Insya Allah kita akan berjumpa di video yang lain, di kesempatan yang lain pula. Mohon maaf jika bicara saya ini ya seperti biasalah belepotan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.